Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan nama saya Harisa Sri Yuli Astuti. Saya adalah seorang guru dari MIN 3 Tasikmalaya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Sibersih Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301126618. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MIN 3 Tasikmalaya pada kelas 5 dengan materi rantai makanan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses, mulia, Allahu Akbar. Hebat ya. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Ya, sekarang di absen dulu ya. Di absen dulu ya. Adipa Dwi Maharani hadir. Ashila Aulia Putri. Apika Priyani. Dede Azmi Saputra. Dede Sopa Zahratul Jannah. Dwi Siti Komala. Kaila Apriliani Putri. Dapa Pawaj Al Farizi. Oh iya sakit ya. Sakit. Sudah berapa hari dapat teh? Sakitnya? 2 hari ya. Mila. Muhammad Rehan. Muhammad Rizki. Nabila Salsabila. Nadila Agustin. Rehan Fajril. Sophia. Cynthia Sari. Ya. Berarti hari ini yang tidak hadir itu 1 orang ya, karena sakit kakinya katanya. Hari ini siapa yang piket? Cung? Alhamdulillah ya, sekarang udah cukup bersih ya, Tapi ada beberapa yang belum dibersihin ya. Sampahnya ada yang belum dibuang. Nanti dibuang ya setelah pelajaran ini. Yang piket seperti biasa piket lagi ya. Soalnya yang piket itu masuk pagi-pagi dan pulang sekolah. Jadi piketnya itu 2 kali ya. Sekarang sebelum belajar berdoa dulu dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita menunjukkan cinta kita kepada Indonesia. Coba kita menyanyikan lagu salah satu wajib nasional ya, yang judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Sudah tahu belum? Coba berdiri semua. Ikut semua ya. Dari Sabang sampai berlayar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi
satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji Padamu menjunjung tanah air. tanah airku Indonesia. Nah, cukup ya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kita tepuk 1, 2, 3 dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Good. Semangat? Bagus ya. Semuanya pada semangat ya. Sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Masih ingat nggak? Coba buka dulu pelajaran IPAS-nya. Buku IPAS-nya keluarkan. Siapkan dulu bukunya. Ya, kalau sudah siap, kita mulai ya. Masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Tentang apa coba? Tentang ekosistem ya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, terus kalau komponen biotik itu apa? Unsur dari lingkungan yang tidak hidup. Kalau abiotik? Ya, pintar ya. Kalau Cung, yang bisa ya. Yang Ibu akan melihat ini dulu ya. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Ini di sini ada gambar apa coba? Ada gambar apa? Terus? Ya. Apa saja komponen biotik yang ada di sana? Cung yang bisa dulu. Apika, sok. Apa Apika? Ada padi, ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang, dan ada jamur di batang pohon. Ih, pinter. Kalau komponen abiotik yang ada di sana, coba Cung yang bisa. Cung. Abiotik? Air, udara, sinar matahari, batu, gunung, dan suhu. Ya, pinter. Sekarang itu di situ ada gambar katak ya. Apa yang dimakan oleh katak? Cung yang bisa. Kokom, Dwi Siti Komala. Biasa panggilannya Kokom ya. Apa aja Kokom? Ya, pintar. Sekarang, mengapa makhluk hidup harus makan? Mengapa ya? Cung yang tahu. Nabila. Ya, pinter. Pada pinter semua ya. Sekarang, Ibu akan hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Salah. Rantai makanan. Nah, Ibu akan membacakan tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan Melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis urutan komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan dengan benar.
Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menganalisis peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Ya. Terus, yang ketiga, melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan benar. Mungkin itu tujuan pembelajaran tentang rantai makanan. Ya. Sekarang kita akan melihat bentar dulu. Melihat gambar ini, coba anak-anak, ini gambar apa? Ada gambar apa aja? Ada hewan apa aja? Ya, bagus. Dari hewan itu, mana yang termasuk hewan herbivora? Coba. Pinter. Sekarang kalau karnivora yang mana karnivora? Mana saja? Nah, di sana ada burung unta ya. Burung unta berarti termasuk apa? Pintar sekali ya. Kalian pintar. Sekarang lihat bagian bawah. Di bawahnya ada apa itu? Ya, benar. Hewan apa? Ada ikan ya di dalam, yang di bawah itu ada ikan. Bagus ya. Terus ada ikan apa aja di sana? Tahu nggak? Ikan di laut apa ikan di kolam biasa itu? Ikan di laut. Ya. Nah, itu di laut ya. Itu ada ikan di laut. Ada ikan kecil, ada ikan besar ya. Terus pernah nggak kalian itu melihat hewan-hewan yang ada di gambar? Pernah tidak? Hah? Pernah? Apa yang pernah kalian lihat? Ikan, apalagi? Ya, terus apa lagi? Ya, apalagi? Burung. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan video ini ya. Mari melihat rantai makanan. Coba lihatnya ke sana semua. Hai, aku Niki, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian melihat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Nah, itu ada rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi,
udang, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam makan makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, udah ya. Nah, anak-anak, setelah melihat video tersebut, apa yang kalian pahami tentang rantai makanan? Coba, siapa yang bisa? Cung, yang bisa? Apa yang? Coba, apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, bagus. Menurut kalian, siapa yang selalu menjadi produsen? Ya, tumbuhan. Ya, betul. Kalau belalang? Kalau belalang itu makan apa coba? Makan daun ya. Belalang termasuk konsumen tingkat berapa berarti? Ya, pinter ya. Kalau katak? Katak memakan apa? Katak memakan belalang. Berarti termasuk konsumen tingkat? Ya, terus kalau ular? Ular itu memakan? Berarti termasuk konsumen tingkat? Pinter ya. Terus apa lagi? Siapa yang menjadi predator puncak berarti? Elang itu tadi dimakan, siapa yang dimakan elang? Ular ya. Kalau ular tadi konsumen tingkat berapa? 3. Ya, ular itu konsumen tingkat 3. Kalau elangnya mati berarti elang itu bagaimana? Oh iya, pintar, diuraikan oleh jamur ya. Sekarang coba dilihat. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem ya. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Lihat, ini ada gambar apa saja? Rumput. Rumput itu dimakan sama kelinci. Kelinci itu dimakan sama ular ya. Jadi rumput itu sebagai apa berarti? Produsen. Kalau kelinci? Kalau ular? Ya, betul ya. Nah, rantai makanan ini rumput ya. Jadi rumput itu sebagai tumbuhan ya. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis ya. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen, yaitu rumput ya. Terus kelinci itu memakan tumbuhan ya untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 ya. Terus kelinci itu dimakan apa? Ular. Ular itu merupakan hewan pemangsa atau predator ya. Sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 2 ya. Jadi konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan ya. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Tahu karnivora tidak? Apa coba? Ya, kalau omnivora, nah pintar, pemakan segala ya. Pemakan daging dan tumbuhan. Nah, hewan tersebut
biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Berarti ular mah termasuk apa? Karnivora. Nah, sekarang dekomposer. Dekomposer itu pengurai ya. Sama dengan pengurai. Lalu siapa yang akan memakan ular? Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus ditumbuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar ya. Lalu ini membuat rantai makanan. Menurut kalian, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Hewan omnivora itu bagaimana? Bagaimana menurut kalian hewan omnivora pada peran hewan omnivora pada rantai makanan? Iya, jadi karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan omnivora bisa menjadikan konsumen 1, 2, dan 3. Contohnya apa? Monyet ya, monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar ini. Ini gambar apa? Ini apa? Coba bikin rantai makanannya. Pertama apa dulu? Daun dimakan? Ulat dimakan? Monyet. Nah, seperti itu ya. Itu rantai makanannya. Lalu ada rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kalian. Namanya fitoplankton ya, dan jumlahnya sangat banyak. Banyak sekali di laut. Terus selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari dan ekosistem. Dan fotosintesis. Terus sekarang coba kita menyanyikan lagu rantai makanan ya. Lagu rantai makanan itu seperti menanam jagung ya, nadanya. Coba kalian juga sudah bisa menanam jagung. Sok, ikutan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora. Konsumen 2, hewan karnivora. Juga pengurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Nah, udah ya, pinter. Sekarang kita akan praktik ya, membuat diorama. Nah, nanti Ibu akan bagikan alat-alatnya. Ini sudah dibagi kelompok seperti biasa ya. Sudah ada kelompok di kelas ini, sudah ada kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan bagikan alat-alatnya ya. Coba Rehan bisa bantu Ibu membawakan alat-alatnya. Bagikan ini setiap kelompok 2. Ini guntingnya dibagi-bagi ya.
Nah, guntingnya dibagi-bagi dua-dua. Satu kelompok dua. Ya, Rehan. Yang kelompok itu belum. Awas ya menggunakan guntingnya, hati-hati. Nanti ada yang harus gunting, ini guntingnya yang belum. Ini udah berapa? Kalau udah lebih dari 2, bagi lagi sisanya. Ini satu-satu ya. Double tipnya setiap kelompok 1. Rehan ini coba. Rehan, double tip yang buat kelompok itu. Masih kurang tidak guntingnya? 3-3 atau 3-3 biar cepet. Biar banyak yang menggunting. Nah, udah kebagian semua? Cuk yang belum kebagian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini ya gambar-gambar yang harus ditempelkan sama kalian. Kelompok 1. Kelompok 1 itu rantai makanan ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah. Kelompok 2 rantai makanan ekosistem laut. Atau mau diundi dulu? Diundi dulu ya tuh ya? Atau nanti aja diundi mah kalau mau presentasi. Ya, kalau mau presentasi diundi. Ini jadi sekarang kelompok 1 ini dulu ya, dibagikan dulu. Kebagian rantai makanan ekosistem sawah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, coba ambil kelompok 2 ini, ekosistem laut ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ekosistem hutan. Jadi biar gak berebutan, Ibu yang membagikannya ya. Nanti kalau presentasinya nanti dikocok. Ini ekosistem sungai. Nah, sekarang sudah tahu kalian cara membuat diorama? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya bagaimana ini cara membuat diorama. Ini ada styrofoam. Nanti kalian styrofoamnya tempelkan ke sini. Lalu di sini ada gambar-gambar yang harus ditempel sama kalian. Ini buat ininya yang di pinggirnya. Judulnya kan ini ekosistem apa ini? Sungai. Kalau ini kalian itu gunting. Setelah digunting ditempelkan, nanti ada ini dibagi sama Ibu. Tusuk gigi, pakai tusuk gigi ya. Tusuk giginya dibagi. Sekarang tugas kalian menggunting dulu ini. Nanti setelah digunting, ditempelkan ke tusuk gigi, lalu ditempelkan ke styrofoam. Siap? Paham tidak? Cung yang tidak paham. Semuanya paham? Sok, mulai kerjakan kalau sudah paham. Sok, gunting ini dulu. Nah, ini gunting. Sok. Yang rapi ya guntingnya. Ibu nggak gunting nak. Banyakan kalau bisa. Ya, tusuk gigi. Oh ya, lupa. Nanti setelah beres ini, kalian harus presentasi ke depan. Satu kelompok ya. Misalkan kelompok 1 depan, kelompok 2 semuanya aja. Tapi yang ngobrolnya, yang menerangkannya cukup 1 orang. Sok pilih siapa yang mau menerangkan, yang mau mempresentasikan diorama ini. Nanti kalian tunjuk ya. Ya gunting, sok. Ini buat judul aja, buat judul nanti di atas ini. Oh, 1. Berapa berarti? Tak gunting. Oh, tuh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ininya jangan hilang ya, soalnya tidak ada lagi.
10 dulu we nya. Bisi nggak cukup. 3, 4, 5. Yang rapih ya. Sok guntingnya masih ada nih. Ada yang kurang gunting ini masih ada. Oh. Hah? Nih. Lo maruragan etana. Tuh ada kela. Gunting. Ini nih gunting. Tilu, 8, 9, 10. Sok, hey, lihat kerjasama ini. Ada yang nempel ininya biar cepet. Nempel styrofoamnya, ada yang ngegunting. Jadi cepet. Jadi semuanya tidak ada yang diam ya. Semuanya kerja. Semuanya kerja, jangan ada yang diam. Ikutan ibu, maju dulu. Tidak ada yang diam, semuanya bekerja. Sok, ada yang nempel ini, ada yang ngegunting, guntingnya kurang. Oke lah. 2, 3, 4. Ini. Nah. Jadi yang dipakai tusuk gigi dulu. Kalau gak cukup tusuk gigi, baru ini berapa? Coba hitung. Ya. Ya itu yang buat judul. Nanti buat di sini nih. Nah di atas ini nih ya. Nah di atas ini. Ada judulnya. Yang judul itu buat di sini nih. Yang judul ada di sana ada rantai makanan ekosistem apa? Laut itu. Nah judul itu di sini di atas ya. Judulnya di atas. Berisi tak? Ya, berapa? 13. Tuh, yang ini aja berapa? Masih kurang. Takutnya kurang. Apa? Ya, sok bebas. Yang penting mah nempel we lah. Sok caranya gimana? Nah, ini mah udah ditempel ya. Sok bakal cepet ini masuk. Siapa yang kurang gunting? Kurang? Nih, ambil nih. Awas ya, hati-hati menggunakan gunting. Sok, ada yang nempel itu, ada yang nempel, ada yang gunting. Jadi semuanya kerja sama. Tidak ada yang diam. Yang guntingnya banyakan biar cepat yang ini. Oh. Nah ini judulnya buat di sini nanti. Nah buat di sini judulnya, tempel di atas. Tapi kan nanti ini yang ditempelnya ini yang tidak rapi, ini karena yang rapi di atas.
Sok rada cepet. Biar cepet selesai. Namun akhirnya tuh selesai kok mabuk. Ya. Awas itunya. Sekarang. Nah. Salah. Oh, ini nanti di atas, ya. Oh. Sok kerja sama. Yang sudah gunting langsung tempelkan ke tusuk gigi, dia nanti ditusuk-tusuk. Terus jangan lupa produsen konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3-nya jangan salah ya. Produsen itu yang mana berarti, nah ini harimau sebagai konsumen berapa. Nah itunya ya. Sok nempel. Yang menempelkan ini, yang menempel, jadi bekerja sama semuanya. Nih. Ya nanti dia. Di atas. Mana ini mau ditempelin di mana? Sini. Awas. Nah. Di sini. Berarti di sini di atas. Di atasnya. Awas ini tak. Sok yang ngguntingnya. Pakai gunting aja, pakai gunting. Kita buat kesepakatan ya, lupa tadi dari awal membuat belum bikin kesepakatan. Mau berapa menit mengerjakan diorama ini? 20 menit. Beres ya, dalam waktu 20 menit harus selesai. Siap? Ya. Sok langsung tempelin. Biarin. Sok langsung tempelin. Awas ini di atasnya judul. Ada yang sudah selesai? Belum. Nanti itu mah ini dulu, yang pentingnya dulu. Ini hiasannya nanti aja terakhir. Sok, yang pertama apa dulu? Di sini di paling ujung ini. Terus di atasnya ada produsen, ada konsumen 1. Nah, ini kayak ini rumput. Rumput itu termasuk apa? Produsen. Berarti rumput di sini, produsennya sini ya. Sini. Gitu. Ya. Nah, ini berarti harus lebih tinggi ini. Berarti sok. Belum ditempelin. Sok ada yang nempel. Nah, yang penting dulu. Ya. Sok. Ini dulu takut nggak cukup. Jadi ini nanti ini dulu. Awas.
Ini buat panah, berarti mana panah di mana? Sini panah, berarti antara gitu panahnya. Nah, gitu tah, melingkar gitu. Tusukan. Jadi panah anak yuk. Ditusukan. So, tempelin. Nah, gitu. Itu mah hiasan mah nanti aja ya, nanti aja hiasan mah kalau ini udah beres. Hiasan mah nanti terakhir. Kalau ini udah beres nanti. Kelompok ini udah beres belum? Belum. Atuh lama dari tadi itu aja. Sok yang lainnya. Jangan pakai ini. Masukin ke tas. Gitu ya, ayo weh. Biarin lah, yang penting mah kelihatan gurita. Sok. Waktunya takut nggak cukup. Soalnya nggak akan kerasa waktunya. Terus 5 menit ini. Tuh. Judulnya mana judul? Harusnya judulnya di atas, Rehan. Judulnya mana? Ini harusnya di atas. Nah, ini harusnya di atas. Nah, di dia. Di kurang bawah, tapi takut sobeknya. Nah, itu nang hukum. Sok gimana we cukup ya. Yang kelompok 4 ini teh 4 ya. Kelompok 4 lihat. Cepet ya, kelompok 4 cepet. Udah mau. Yang penting mah kelihatan kataknya aja. Sok waktu berjalan ya. Tuh ditempelin kayak kelompok. Matahari di atas berarti nanti di sini. Tah, iya di situ aja matahari mah. Kalau kerjasama itu pasti cepat selesai ya. Kerjasama.
Sok Rehan, berarti Rehan apa? Tidak mau judulnya bu. Ya, di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini udah selesai belum? Nah, produsennya harus lebih tinggi. Berarti nempelin ke sininya sedikit. Atau pakai ini nih, lidi yang panjang harusnya. Produsen konsumennya harus lebih tinggi berarti ya, biar kelihatan. Tadi, sapu nyere mana? Sapu nyere. Padahal butuhkan buat produsen, konsumen. Tuh ini udah mau selesai nih. Sama ini juga tuh. Udah mau selesai. Sok yang belum, semangat. Yang masih banyak, semangat. Berarti si produsennya lebih tinggi, harus lebih tinggi. Lihat tuh. Kelompok Rehan mah di double. Kalau ada lidi yang lebih panjang mah enak, gak usah di double. Kalau ada yang lidi yang lebih panjang mah di double aja tuh ya. Kalau cukup nggak? Kasih hiasan mah di sini aja nanti ditempelin ya, gak usah pakai lidi. Kurang maju nggak? Kurang maju kayaknya. Kurang maju bu. Bulat. Ah, gitu tah. Ada kerangkun. Ulah tuh baru. Oh, oke lah. Kuman naros nak. Oh, di mana? Nah, teteh. Hah? Tuh itu tuh berarti itu naroskeun. Bertanya pakai bahasa Indonesia ya. Sok, Kaila. Sok cepat. Konsumen 1 berarti konsumen 1 mana? Mana hewan-hewannya? Nah, kumpulin dulu hewan-hewannya biar gampang ya. Nah, produsen mana produsen? Produsen mana? Tuh, kan acak-acakan. Nah, ini produsen. Konsumen satunya berarti mana? Ini plankton ya. Plankton berarti dimakan apa? Coba. Iya, berarti ini konsumen 1. Di atas. Jadi si konsumen, si produsen itu harus lebih tinggi ininya, si lidinya. Tadi harusnya ini lebih tinggi ukurannya. Jadi si konsumen produsennya kelihatan. Ya, kalau nggak ada mah di double gini tah. Ini di solet. Seperti itu ya. Sudah iya tadi, padahal ini lebih panjangnya. Mana sapunya kayak tadi? Jadi harus di double. Yang hiasan-hiasannya mah nggak usah pakai lidi, di bawah aja, ditempel. Soalnya nggak akan cukup. Bulat gitu. Nah, membuat rantai makanannya bulat. Nah gini nih, nggak boleh gini tapi gini, bulat gitu. Oh belum ini. Bila iya panggung kita.
Lihat kelompok 4 sama kelompok 3 udah mau selesai ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 semangat. Tuh, Ima ide teh bagus, ide teh. Di double si lidinya. Tapi nggak kelihatan ya. Tapi nggak kelihatan kita kalau bulat gitu. Kalau bulat mah nggak kelihatan tapi ya. Gini aja gini. Tapi rada gini letter U. Jadi nanti di depannya ada hiasan. Kalau membelakangi nggak kelihatan nanti. Terus ini apa lagi? Yang belum apa? Buaya. Buaya. Berarti buaya di sini ya. Yang kurang enaknya. Jadi letter U ya biar kelihatan. Kalau bulat gitu ada yang membelakangi si hewannya. Jadi nggak kelihatan dari depan. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2 sudah pada sampai mana? Nah, ini udah mulai ditempelkan ya. Nah, biarin gitu aja, biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok. Tempelin. Langsung tempelin. Sok. Enggak, itu mah yang lebih tinggi mah nama-namanya. Produsen, konsumen, itu harus lebih tinggi. Biar kelihatan di atasnya gitu. Di belakang. Nah, gitu. Sok. Nanti harus letter U. Set, berarti kurang depan. Set, gitu. Nah, kurang depan. Kurang depan dan kurang, nah gini. Nah, gitu. Biarin lebih tinggi juga apa-apa. Ya, tempel sok langsung. Letter U berarti rada depan. Kan letter U gini nih. Jangan depan-depan ting. Nah, kan nanti ada hiasan. Sok. Sok, di sini berarti rumput itu termasuk apa? Produsen. Berarti produsen di sini, tadi belakang ini gitu. Nyangku. Berarti harus di double ininya, ya. Nanti tadi harusnya ini nih, yang lidi ini harus panjang, tapi nggak ada lidinya. Udah. Sudah satu. Apa-apa. Produsen bukan? Sok cepet yang nempelinnya bareng-bareng sok biar cepet ya. Ih, udah mau selesai ini kelompok 4. Nah, hiasannya di depan ya. Hiasannya di depan di alasnya. Gak usah pakai lidi. Tempel aja, hiasannya ditempel. Nah, sok sing kreatif. Ini udah selesai belum?
Kurang mundur kayaknya ini. Kurang mundur nggak? Ini tempelin di sini aja hiasan. Nih hiasan-hiasan tempel-tempel oh, nanti nggak kelihatan tuh. Kalau ditempel pakai ini nggak kelihatan. Jadi ini mah ditempel di sini aja buat alas hiasan alas. Nah di situ nggak apa-apa, boleh. Di pinggir-pinggir itu nggak apa-apa. Nah di situ boleh. Sudah berapa menit ini? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Harus sudah selesai. Udah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Sekarang waktunya presentasi per kelompok ya. Nanti yang ke depan itu dikocok. Dikocok ya. Siapa dulu yang maju duluan. Nah, lihat ke depan. Sekarang mau dikocok dulu ya. Mau dikocok dulu. Coba kelompok berapa dulu? Yang pertama. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Sok, maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Coba. Oh, siapa yang mau menerangkannya? Nadila. Di sini ini. Nah, jelaskan rantai makanan ekosistem laut. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan rantai makanan tentang makanan laut. Ekosistem Rantai makanan ekosistem laut. Udah, nggak apa-apa. Sok. Pertama, fitoplankton sebagai produsen. Lalu fitoplankton dimakan oleh ikan sebagai konsumen 1. Lalu ikan dimakan oleh gurita sebagai konsumen 2. Lalu gurita dimakan oleh hiu sebagai konsumen 3. Lalu hiu mati diuraikan oleh bakteri. Udah cukup gitu penerapannya. Coba, ada yang mau menanggapi tidak? Cung yang mau menanggapi, Cung. Rehan, apa tanggapan tentang kelompok ini? Presentasinya bagus. Tepuk tangan. Udah cukup untuk kelompok 2. Coba, sekian dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. HP murah. Sekarang presentasi yang kedua, coba kita klik kelompok 1. Ke depan kelompok 1. Sok. Maju ke depan. Sok. Siapa yang mau menerangkannya? Apika. Apika ini pegang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama ada padi. Padi sebagai produsen, padi dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen 1.
Belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen 2. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 3. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 4. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Ya, cukup penjelasannya. Coba kelompok yang lain, siapa yang mau menanggapi? Cung. Kelompok 3, Dwi Siti Komala coba apa? Presentasinya bagus. Tepuk tangan dong. Ya, sudah aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Sekarang presentasi yang ketiga, coba siapa ya yang maju ke depan? Kelompok 3. Kelompok 3 coba maju ke depan kelompok 3. So, awas hati-hati, takut jatuh itunya. Diorama hasil karya kelompok 3. Coba siapa yang mau menerangkannya? Nih, pegang. Maju. Biar. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Yang pertama ada rumput. Rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh kambing. Kambing sebagai konsumen 1. Kambing dimakan oleh serigala. Serigala sebagai konsumen 2. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen 3. Harimau mati lalu diurai Oleh apa ini namanya? oleh bakteri sebagai pengurai atau dekomposer. Ya, udah cukup. Coba ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tuh, Kaila. Bagus, katanya pakai sedikit bagus. Tepuk tangan dong. Sudah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Nah, yang terakhir sudah pasti ya yang belum maju. Coba kita klik kelompok 4. Coba kelompok 4, kelompok yang ganteng-ganteng ini. Ganteng kan? Enggak cantik kan ini? Sok ke sini. Nih, maju. Maju. Ini siapa yang? Nah, Rehan. Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sungai. Yang pertama ada rumput sebagai produsen. Lalu dimakan oleh ikan sebagai konsumen 1. Lalu ikan dimakan bangau sebagai konsumen 2. Lalu bangau dimakan buaya sebagai konsumen 3. Lalu buaya mati, lalu diurai sama jamur. Udah cukup? Dah. Coba kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dipa. Coba presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sudah cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selesai ya. Semuanya pada bagus ya. Nah, setelah presentasi, sekarang ininya disimpan dulu ya. Per kelompok disimpan di depan aja, ya di depan. Atau di meja aja, di meja tuh, di meja belakang coba. Dan guntingnya kumpulkan, hasil dioramanya disimpan di belakang. Coba,
Guntingnya kumpulkan ke depan. Sama double tip peralatannya kumpulkan di depan. Sok kumpulkan di depan, di sana. Sok di situ. Sok di sini, kumpulkan di sini. Semuanya kumpulkan di sini. Sok duduk kembali. Yang sudah mengumpulkan duduk kembali ya. Nah, sekarang ini ya, sampahnya buang di tempat duduk. Sampahnya buang ya. Ya. Atau di sini dulu atau kumpulin nanti Sekarang Ibu akan membagikan soal ya. Ini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ini mah mengerjakannya masing-masing ya. Satu orang satu, bukan per kelompok. Ya, nanti dikasih nama. Di atasnya dikasih nama. Nih, kelompok ini Azmi. Ini kelompok ini 1, 2, 3, 4 ya. Adipa duduknya yang benar. 4. 1, 2, 3, 4. Ini belum? Yo seng heula. Dipoto heula cenah, Pak. Tos. Udah? Ya, sok. Sok kerjakan selama 5 menit ya. Harus sudah selesai. Di atas. Ya, di cakra aja, di cakra. Di cakra waktunya selama 5 menit aja, cukup. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Yang sudah kumpulkan, sok. Yang sudah boleh dikumpulkan. Udah, semua udah? Sok, kumpulkan ya. Sok, di sini simpan. Simpan. Sok. Simpan. Sudah? Bagaimana? Gampang tidak? Mudah? Ada yang tidak diisi? Diisi semua? Nah, sekarang sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini, sekarang Cung, siapa yang mau menyimpulkan, yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Cung yang bisa? Cung, cepat. Yang bisa Cung. Apika, coba Apika, kesimpulannya bagaimana? Terus apa lagi? Ya. Nah, pintar. Tepuk tangan buat Apika. Nah, kesimpulannya ada produsen ya. Produsen itu tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis ya. Terus ada juga konsumen. Konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain untuk memperoleh energi. Ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, dan seterusnya. Terus ada dekomposer. Dekomposer itu pengurai sisa makhluk hidup
yaitu jamur, ada bakteri, ada cacing tanah, menjadi humus yang menyuburkan tanah ya. Terus ini rantai makanan, ini judulnya rantai makanan ya. Rantai makanan itu proses apa yang dikatakan tadi sama Apika, betul ya, bahwa rantai makanan itu proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup secara berurutan. Terus ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem ya. Jadi semua makhluk hidup saling bergantung agar energi tetap mengalir dan kehidupan terus berlangsung. Nah, setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang? Adakah kesulitan dalam memahami materi ini? Tidak ada. Apakah kalian sudah paham semua? Alhamdulillah. Minggu nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas piramida dan jaring-jaring makanan ya. Ya. Mungkin pada pertemuan ini dicukupkan sekian ya. Seperti biasa sebelum berdoa, mari kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan 1, 2, 3 yang tadi ya. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Nah, masih semangat? Tepuk semangat. Pintar, Min 3 Tasikmalaya. Ya, sekarang berdoa dipimpin oleh KM. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi bukan. Amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.